Tereng-tereng, salah mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai skuteris dan juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang mana pertanyaannya, Bang, kenapa punya saya di engkol nggak bisa hidup? Padahal ada apinya. Terus kalau disorong mau hidup, kasih pembahasannya dong Bang. Masih pemula soalnya. Oke. Ya. Langsung saya jawab sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Mungkin bagi para master-master ya, ini memang sesuatu hal yang sangat sepele ya. Namun setidaknya kita hargai sebagai sahabat-sahabat skuter yang mana kalau memang ada kesulitan dan kita mampu, ya kita berbagilah. Sehingga di sini saya juga mohon maaf ya. Bukan berarti saya menggurui ataupun merasa sok pintar, sifat saya hanya berbagi pengalaman saja. Kalau memang bisa digunakan ya silahkan digunakan. Namun kalau tidak sesuai atau tidak cocok ya diabaikan saja tidak apa-apa. Karena sifat saya hanya berbagi pengalaman. Oke, langsung saja sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Untuk pengapiannya ada namun sulit untuk hidup dan juga ketika didorong itu seakan-akan mau hidup kayak gitu ya. Ya. Biasanya ini disebabkan karena busi basah ya. Oleh karena itu dalam penanganannya ataupun cara mengatasinya itu cukup tinggal kita bersihkan busi, pastikan benar-benar busi kering ya. Ya. Itu yang pertama, kita bersihkan busi baik dari dalam ataupun luar. Biasanya ini terjadi karena Vespa banjir ya, karena terlalu boros ataupun banyak keluar bahan bakar. Kemudian kita genjot-genjot di bagian kickstarternya, pastikan untuk sisa-sisa bensin yang berada di ruang pembakaran sini, ini bisa keluar semua. Biasanya kalau kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, kering ya, itu biasanya hidup kembali. Nah, itu biasanya itu terjadi karena banjir ya. Ya, di bagian ini di bagian kop busi ya. Maksud saya itu lubang busi. Nah, di bagian ini kita bersihkan menggunakan kain dan kita genjot di bagian kickstarternya. Kemudian kalau tetap ngebandel nggak mau hidup ya. Biasanya itu untuk settingan karbu ya, settingan karbu yang terlalu boros. Nah, langkah baiknya ini kita coba untuk setting kencang ya. Biasanya kalau semakin kencang ini biasanya untuk mudah untuk hidup ya. Sehingga untuk penanganannya boleh kita otak-atik di bagian sepuyer, baik itu sepuyer kecil maupun sepuyer besar. Untuk sepuyer kecil biasanya kalau untuk agar mudah untuk hidup ya, ini saya setting kencang ya, karena ini untuk apa namanya, untuk memudahkan Vespa itu hidup. Nah, ini di bagian pilot jet kita kencangkan penuh. Kalau penuh tetap nggak mau bunyi, boleh dikendorkan sedikit ya, nggak apa-apa. Ini biasanya kalau saya itu untuk settingannya kayak gitu, supaya mudah untuk hidup ya. Namun memang tenaganya ya agak kurang ya kalau terlalu kencang. Namun biasanya itu mudah untuk hidup. Nah, kemudian ketika kita menghidupkan, bantu dengan menggunakan ibu jari kayak gini supaya mudah untuk hidup ya. Ibu jari kita tempelkan di setengah ya, setengah lubang bagian karburator kayak gini. Ini fungsinya hampir sama dengan cuk ya. Kalau cuknya memang nggak fungsi, ini bisa untuk membantu Vespa untuk hidup. Nah, ketika Vespa hidup, ketika hal tersebut Vespa menjadi hidup ya, kemudian kita setting saja di bagian karbunya. Nah, dan juga untuk platinanya juga kita pastikan benar-benar pas ya, sesuai ya. Maksud saya itu antara karburator dan platina pengapian itu harus sesuai dan seimbang ya. Caranya bagaimana ya? Nah, sebenarnya ini dibilang mudah itu sulit ya, dibilang sulit itu mudah. Sebenarnya untuk menghidupkan Vespa kuncinya hanya 3. Pengapian, busi, platina, dan karburator. Kalau memang hal itu
semuanya kita utak-atik, biasanya dari ketiga hal tersebut itu sebenarnya itu mudah ya. Iya. Di ketiga komponen tersebut kita utak-atik, biasanya Vespa akan hidup kembali. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih.